agak merinding, cok. Informasinya sih daerah sini ya. Di sini sebelah kiri jalan adalah rumah bekas kasus pembunuhan Subang, cok. Ada suara, cok, monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara ketawa, anjing. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Diki Motovlog. Jadi pada malam kali ini gue lagi ada di dekat Taman Air Mancur Sri Baduga ya. Gue ada rencana pulang ke Subang malam ini, bawa yang Nuvo ya. Tadi habis isi bensin dulu, full tank, isi turbo. Gue mau ambil arah Wanayasa ya. Soalnya gue udah tuh terang banget anjing pakai ini. Ntar gue mau lewat Wanayasa, soalnya bosen, cok. Tiap kali pulang gue suka lewat taman deh. Lewat via Kalijati ya, jalur Kalijati. View-nya gitu-gitu aja, nggak ada nggak dapat konten yang seru, cok. Jadi gue mau malam ini ya, gue mau coba lewat Wanayasa. Memang jalannya lumayan agak mencekam. Gue kalau misalkan lewat sana selalu berdua ya. Terakhir gue lewat sana sama adik ipar pakai Nmax. Dan dari pengalaman dulu sempat gue nggak isi bensinnya rencana mau di pertengahan jalan, ternyata nggak ada pom bensin yang buka, cok. Gue sekarat bensinnya, jadi maksain dari pertengahan jalan antara Subang Purwakarta atau Purwakarta Subang, gue di pertengahan jalan muter balik, cok, buat ngisi bensin di daerah dekat Hotel Ladera ya. Lumayan agak jauh, muter balik ke daerah sana. Gue isi full tank terus balik lagi, dan memang nggak ada. Soalnya gue sempat cari di Google Maps juga pom bensin terdekat pas di pertengahan jalan, itu nggak nemu, cok. Bener-bener wah anjing, kalau misalkan sampai kehabisan bensin di jalan ya wayah namurnya ngadorong. Udah jauh banget lah pokoknya. Gue sebenarnya ragu sih lewat sini, karena memang teman-teman gue yang satu pekerjaan pun yang pulangnya ke daerah sana, dia selalu nunggu pagi ya, menjelang subuh atau sesudah subuh dia baru pulang, baru berani pulang. Entah ada apa di perjalanan, atau mungkin pernah ketemu begal atau hantu ya. Soalnya memang jalan sini tuh lumayan agak serem sih menurut gua, karena memang jalanan sepi seperti ini kurang lebih. Sekarang pukul 1 ya guys. Ntar, nah bisa lihat ya jamnya. Ini jam, gua nggak ngaco ya jamnya, ini benar-benar real time. Memang jam 1 gua baru pulang kerja banget. Gua coba lewat sini. Nanti kita bakal melewati makam umum, pemakaman keramat juga, makam keramat ya. Terus kebun sawit dan perkebunan banyak lah pokoknya. Jadi memang sebenarnya gue agak ragu nih, agak deg-degan juga. Pertama kali gue sendiri lewat sini jam 1 malam. Ya semoga aman lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Memang perjalanan kurang lebih 2 jam. Gue udah lihat di Google Maps juga sih. Memang jalanan muter ya. Gue biasa lewat Kalijati, soalnya kan pulang ke Pagaden, ke Subang Pagaden. Ini nanti bakal lewat ke Jalan Cagak. Nanti kita bakal lewat juga rumah kosong yang bekas kasus pembunuhan Subang ya, yang kurang lebih selama 2 tahun kasusnya enggak terungkap. Dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin ya, kasusnya udah mulai terungkap. Ini kita lewat makam ya, sebelah kiri. Assalamualaikum. Ini gue udah mulai agak deg-degan dikit lah ya. Tambah ada yang ngikutin dari belakang, cok ya. Semoga bukan sesuatu ya, bukan begal ataupun apa, cuma warga sekitar doang. Gue kasih jalan dulu lah, kan pelan, cok. Oke. Di sini ada beberapa pom bensin, cuma memang nggak buka 24 jam ya. Salah satunya di sebelah sini nih. Tadi ada pelang pom bensin sebelah kiri jalan, sebelah kanan nih. Ini udah tutup, cok.
Makanya gua dulu pas belum tahu ya. Memang perasaan gua ada sih memang pom bensin yang buka sampai malam. Itu pun beberapa tahun yang lalu ya. Pas posisinya lagi libur lebaran. Ya mungkin memang kalau pas libur-libur lebaran pom bensin kecil ataupun besar pun buka 24 jam ya. Jadi gua nggak sempat ngisi bensin dulu di kota. Gua udah di pertengahan jalan, ternyata nggak ada pom terdekat, cok. Gua lihat di Google Maps, pom terdekat itu adanya di Bandung. Jadi sepanjang jalan ini sampai ke Subang itu nggak ada pom yang buka, cok. Jadi gua bener-bener maksain buat muter balik walaupun jauh juga ya, daripada nanti mogok di perjalanan gitu kan. Tadi gua jadi ngisi full dulu. Ini udah nyampe daerah apa ya? Gua nggak bener-bener nggak paham banget nih nama-nama daerah di sini, cok. Tapi ya kalau jalan sih udah beberapa kali ya lewat sini. Cuma kondisinya siang, jarang banget pulang malam, cok, lewat sini. Cuma sekali doang sih dulu sama adik ipar gua, itu juga pas apa ya? Udah agak lama juga sih. Tapi nggak tengah malam, cok, nggak sekitar jam 1, justru jam berapa ya? Jam 10, jam 11-an gua lupa, cok. Tapi itu pun ada barengan. Posisinya pas nggak jauh dari apa ya? Libur lebaran lah. Jadi masih banyak yang mudik gitulah, cok. Jadi jalanan tuh nggak terlalu gelap banget, nggak terlalu sepi banget. Ini ada yang baru pulang tani mungkin ya. Kita siap dulu lah. Soalnya kalau ngikutin dari belakang pasti lama, cok. Bawa mobil soalnya. Di sini sih masih banyak pemukiman penduduk ya. Tapi nanti mungkin bukan mungkin ya. Memang nanti di depan udah banyak apa ya? Jalan-jalan yang sepi lah. Banyak perkebunan kayak gitulah. Jalan sini aja udah sepi, cok. Ya masih ada tapi ya kendaraan tuh 1-2. Gua ban depan dan belakang nih kurang angin, cok. Tadi lupa nggak prepare. Biasanya motor ini mah jarang prepare sih kalau dibawa kemana-mana. Soalnya sehat walafiat sih. Cuma ada satu kendala sebenarnya. Dari selang bensin ada apa ya? Agak mampet dikit. Jadi anjing, ada juga ya yang bawa motor sendiri lewat sini. Atau memang orang sini gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada kotoran lah yang menyumbat si selang bensin. Jadi si aliran bensinnya tuh nggak banyak juga ya yang lewat sini lumayan. Atau memang orang sini mungkin ya, nggak tahu lah gua, cok. Jadi si aliran bensinnya tuh nggak lancar. Ya gua tadi isi bensin full ya. Semoga di perjalanan nggak ada kendala apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua dulu sempat pas sama adik ipar gua pas kehabisan bensin tuh ya. Bensin bukan kehabisan sih. Bensin mulai sekarat. Gua berhenti sekitaran sini. Terus gua cek dulu di Google Maps pom bensin terdekat yang nggak ada, adanya di Bandung, cok. Soalnya ya gua ragu ya kalau misalkan gua paksain terus nggak lihat Google Maps, ya berharap ada pom bensin gitu di depan. Ternyata nggak ada kan, nanti kalau di pertengahan jalan ya pas di jalanan yang sepi gua kehabisan bensin banget, mau gimana lagi, cok, kecuali ngedorong gitu kan. Pesan Grab pun pasti nggak ada, minta di step. Soalnya daerah sini pasti banyak yang nge-cancel lah Grab, cok. Soalnya jauh dari perkotaan. Nah ini salah satunya. Ini pom bensin lumayan gede tapi tutup, cok, nggak 24 jam. Aduh, gue nggak terlalu hafal lagi jalan sini, cok. Jalan jeleknya sebelah mananya. Soalnya jarang banget sih lewat sini. Mobil mau kemana lagi, cok? Oh iya, mau belok. Oke.
Ini ada villa teman gua ke sebelah kanan. Dulu sempat ada videonya sih, gua pernah upload juga waktu lagi ada acara apa ya, ngaliwat sampai malam sih. Tadinya gua mau nginep cuma nggak jadi. Gua putusin buat pulang aja ke kosan. Belok ke situ sih. Lumayan agak jauh lah dari situ. Set jalanannya lumayan ya, agak sepi, Cok. Tadi ada barengan, cuma gua nggak berani ngebut-ngebut amat, soalnya shock breaker depan gua agak empuk, terlalu empuk. Jadi kalau misalkan nemu jalan jelek atau berlubang, ngagetruk gitu. Belum gua ganti sealnya, ini bocor, Cok. Belum gua ganti. Gua rencana entah minggu ini entah minggu besok mau ganti seal sama nambah oli shocknya biar stabil, Cok, nggak terlalu ngagetruk gitu kalau misalkan ada jalanan yang jelek. Gue nggak terlalu ngebut-ngebut amat ya, nyantai aja lah perjalanannya. Nanti kita bakal ngelewati makam keramat. Kaget kirain jalan jelek, Cok. Makam keramat yang memang informasi dari teman gua, dia punya saudara daerah sini kalau nggak salah ya. Dapat cerita juga, entah bener atau enggak ya ceritanya. Jadi di daerah makam keramat tersebut, ketika tahun sekitar awal 2000-an atau 90-an, gua lupa tepatnya tahun-tahun berapa, sering terjadi pembegalan. Tapi ini nggak tahu ya, berdasarkan info atau cerita dari teman gua nih, ada daerah yang dekat makam keramat tersebut. Jadi banyak kasus pembegalan, sampai ada yang dibunuh, dibacok ya, terus ditinggalin gitu aja di tengah jalan. Ini ada motor nggak ada lampuan, Cok. Lampunya kecil banget. Terus ya semenjak kejadian itu jadi banyak penampakan di mana di tengah jalan tuh ada kaki sepotong, jadi kayak jalan gitu di tengah jalan katanya. Dan penampakan arwah gentayangan yang lainnya lah. Informasinya sih seperti itu. Gue agak dikit ngedon sih sebenarnya, tapi ya gue paksain aja buat lewat sini buat ngelawan rasa takut gue, Cok. Lihat ya perjalanannya dari tadi lumayan nih agak mencekam, Cok. Makin kesini tuh makin hawanya makin beda, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Gak, masalahnya gue sendiri, Cok. Ini nggak tahu bakal berani, nggak tahu enggak ya lewat sini. Nggak tahu bakal diterusin, nggak tahu nanti nunggu barengan. Ya bismillah lah. Nanti gue tunjukin lah di pas daerah makam keramatnya ya, Cok. Makin kesini udah makin sepi banget, anjir. Atau mungkin nanti bakal dapat penampakan gitu ya. Di perjalanan tadi ada 2 motor sih, gua nggak minta barengan lagi pula. Nah ini kita udah masuk, lumayan ya agak jalan mencekam nih, Cok, di sini, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pasang lampu jauh juga lah. Baru pertama kali gue jalan sendiri, lagi pula jalan sini, Cok. Ya jam 1 malam lagi. Anjir. Oh masih ada orang lah sekitaran sini. Oke, udah mulai memasuki. Oh ada motor barengan.
daerah sini lah. Informasi dari teman gue ya, waktu sekitar tahun 90 atau awal 2000-an. Tapi alhamdulillah lah masih ada yang lalu lalang cok motor. Kirain gue bakal sepi banget gitu kan. Oh, ada, alhamdulillah nggak terlalu mencekam jadinya. Masih ada pengendara ya, 1-2 yang lewat. Cuma memang ya sepi lah jalan sini cok. Nah ini kita udah masuk ke jalannya. Assalamualaikum. Ini agak merinding cok. Informasinya sih daerah sini ya, yang sering ada penampakan kaki tengah jalan sendirian gitu kan. Gua nggak bakal terlalu ngebut cok, soalnya bahaya juga kalau misalkan masih ada tuh yang lewat. Soalnya bahaya banget kalau misalkan gua ini treknya juga gua agak kurang terlalu paham ya. Jadi ya untung ada bantuan marka jalan nih, masih bagus marka jalannya. Jadi kalau misalkan nemu jalan-jalan yang benar-benar kurang banget penerangan, setidaknya gue masih bisa menyetabilkan posisi motor lah. Oh iya di sini cok. Oh, tapi ada mobil ya, ada warung yang buka apa? Oh iya ada warung yang buka, alhamdulillah. Di sini cok. Makam keramat ya sebelah kanan. Gue nggak tahu makam keramat siapa, tapi ya assalamualaikum. Semoga perjalanan ini menyenangkan. Gue sebenarnya deg-degan banget cok. Tapi ya tadi masih ada orang yang lewat juga sih, alhamdulillah. Lumayan ya mencekam ya cok. Kanan kiri hutan bambu lagi mus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah banyak warung-warung ya. Ya mungkin di dalamnya ada orang lah. Soalnya ada apa, lampunya pada nyala. Oke, ini baru melewati tadi ya makam keramat yang sempat konon ada cerita seperti itu dari teman gua. Terus dan sepanjang jalan ya kurang lebih kayak gini sih, penerangannya kurang cok. Dan kanan kiri banyaknya perkebunan, totoang. Gue kalau ada barengan sih lebih enjoy ya. Cuma siapa lagi cok yang malam-malam pengen lewat sini? Jarang banget kan. Anjir, hawa dinginnya udah mulai terasa cok. Oh alhamdulillah lah, ada barang-barangan. Pada barengan sih yang lain ya, berdua, satu motor berdua atau 2 motor atau rombongan kayak tadi. Emang enak sih kalau barengan atau banyak teman kayak gitu. Kalau sendiri ya lumayan, khawatirnya sebenarnya gua nggak terlalu takut sih ya kalau misalkan ketemu hantu atau penampakan. Gua yang paling ditakutin tuh kalau misalkan ketemu begal cok. Makanya gue selalu lirik-lirik ke spion ya, khawatir nanti ada yang ngikuti dari belakang. Gue cepet-cepet nyari tempat ramai atau enggak ya gue ngebut aja cok. Nggak ada kendaraan alhamdulillah juga sih. Tapi ya kalau ke daerah sini nggak terlalu mencekam, soalnya banyak pemukiman penduduk. Cuma nanti yang setelah apa namanya Situanayasa ke daerah sananya lumayan banyak perkebunan, banyak jalan-jalan yang minim banget penerangan, bahkan nggak ada penerangan. Oh ini ada yang sendirian lah, alhamdulillah ada temannya. Kalau misalkan yang tadi mau diajak bareng ya hayu aja. Kalau misalkan yang satu motor berdua tuh agak mencurigakan cok, soalnya khawatir begal. Kalau misalkan sendirian gitu ya nggak mungkin begal lah, kayaknya ya. Soalnya kalau misalkan dia ngebegal terus motor yang satunya mau dibawa sama siapa cok.
Wanayasa. Nggak tahu gua daerah apa namanya ini, cowok. Dulu pernah gua bukan kopdar ya, kopgab. Nah, ingetin tempat ini. Kopgab Nuvo Subang dengan Nuvo Purwakarta. Gua ambil sekitar berangkatnya jam 4-an lah setelah asar dari Subang sama teman-teman gua. Gua bawa motor teman. Gua alibinya motor ini si remnya blong biar nggak gua bawa, soalnya khawatir mesinnya jebol, cowok. Gua dikasih pinjem motor temen. Gua berangkat dari Subang, Kopgab dengan Nuvo Purwakarta lewat sini. Pulangnya sekitar jam 1-an. Sempat di perjalanan teman gua mogok, cok. Gua tadi berhenti di sana. Ini lumayan nih jalannya agak serem ya. Gua sempat mogok tadi ya, yang gua tunjukin tempatnya di situ. Teman gua sih yang mogok motornya. Jadi karburatornya teh entah di manifoldnya kurang kurang kenceng, nggak tahu gimana bautnya. Copot, cok, si karburatornya sepanjang jalan kayak gitu. Copot lagi. Gue berhenti di situ nungguin teman. Karena lama gue susul balik, ternyata udah beres, udah maju lagi arah ke Purwakarta. Kopgab di Purwakarta, keliling-keliling kota Purwakarta, terus foto-foto di Taman Air Mancur Sri Baduga. Pulang sekitar jam 11, entah jam 12-an, lewat sini rombongan, seru lah. Mantep pokoknya. Di perjalanan malam-malam, cok, rombongan sama teman-teman, hujan rintik-rintik. Ya walaupun jalanan horor karena banyak kan ya, berapa motor dulu teh lupa gua, cok. Ada 10 kurang lebih. Ada yang berdua, ada yang sendiri. Bawa Nuvo semua. Pokoknya mah Kopgab terakhir gua dengan anak-anak Nuvo pas sekitar tahun 2020 itu teh kalau nggak salah ya. Gua agak lupa persisnya, kalau nggak salah tahun 2020. Gua pengen reunian lagi sama teman-teman, tapi nggak tahu nih, udah lost contact semua. Lagi pula udah nggak ada kabar nongkrong lagi ya, kopdar seperti dulu setiap malam minggu. Setiap gua lewat ke tempat dulu kopdarnya anak-anak Nuvo Subang, udah nggak pernah gua temuin lagi, cok. Udah jarang banget lah. Tapi ya semoga selalu sehat ya rekan-rekan teman-teman gua dimanapun. Semoga nanti bisa berjumpa kembali. Oh, ada yang ngeronda ya. Dari tadi nggak ada barengan. Terus tadi ada motor yang mogok juga sebelah kiri jalan, Aerox. Gua mau nyamperin cuma khawatir kendalanya susah, cok. Nanti guanya susah juga buat nyetepnya kalau misalkan dia pulangnya jauh, ataupun khawatirnya bukan sekedar mogok gitu ya. Jadi antisipasi aja lah, gua gas aja. Lagi pula gua nggak ngerti, cok, kalau misalkan yang mogoknya motor injeksi. Gue paling males kalau misalkan motor injeksi udah ada kendala, ya sering mogok atau gimana. Gue bener-bener gaptek banget, cok. Bener-bener gak ngerti lah motor injeksi. Harus sambil buka YouTube gitu ya, buka tutorial baru kayaknya bisa. Entah ini udah nyampe daerah mana. Sempat gue juga pernah ngambil barang sih daerah sini. Ngambil sayap firing Ninja Air dari Pagaden sama adik gua kesini, ke daerah sini lah. Tapi beloknya nggak tahu di mana, gua lupa, cok. Pokoknya sekitaran sini lah, sekitar jam 11-an. Soalnya dulu pas posisinya lagi marak-maraknya COVID-19. Kalau nggak salah kesana tuh belokannya tadi ada gang, nggak tahu nama daerahnya apa. Pas marak-maraknya COVID-19 di Jalan Cagak, gue sempat diputer-puter, cok. Soalnya jalan-jalannya pada diperboden, jadi susah buat lewatnya. Ini Alfa nggak 24 jam. Dulu pernah gue belanja di situ. Anjing, ada banyak anak-anak
yang lagi pada ngetrek gitu ya, nongkrong gitu ya, nunggu mobil buat ngetrek. Anjay, dulu jalanan sini tuh jelek banget cok, cuma sekarang udah bagus. Nah dulu pernah teman gua malah ambil jalan motong jalan sana, nggak tahu keluarnya di mana. Jadi begitu pas rombongan, teman gue mungkin ada yang hafal ya jalan situ, dia labas jalan sana, nggak tahu keluarnya di mana. Gue nggak tahu cok, pengen nyobain cuma khawatir malah nyasar. Ini udah mau deket situ Wanaya saya. Gue dulu sama adik gue ngambil firing, terus diputer-puter jalannya di daerah Jalan Cagak, soalnya di Perboden. Karena gue nggak bisa bypass ya jalan sana, ada polisi kalau nggak salah, aparat lah, nggak tahu TNI nggak tahu polisi, gue lupa, aparat yang jaga di daerah sana. Buset, ada suara kayak suara apa ya, ketawa gitu di sebelah kiri telinga gue cok. Jadi gue nggak bisa nge-bypass jalan ya, karena memang ada aparat yang jagain. Jadi gue sempat muter-muter cari waktu ketika si aparat tersebut lagi lengah. Gue langsung gas buat motong jalan cok, dan akhirnya bisa buat tembus ke daerah sini. Ini rame ya kalau di sini di daerah situ Wanaya. Saya ini sebelah kiri cok, banyak anak-anak nongkrong dan platnya pun asing ya, bukan rata-rata bukan plat Purwakarta ya, mungkin yang perjalanan jauh lah lewat sini. Buat entah ke Bandung, entah ke daerah Subang, entah ke Majalengka mungkin ya, nggak tahu lah. Tadi platnya soalnya bukan plat T cok. Alhamdulillah di depan kita belok kiri ya, ke arah Subang, ambil ke Jalan Cagak nanti gua cok. Nanti gua bakal lewat rumah kasus ya, pembunuhan Subang. Apakah masih mencekam seperti dulu kondisinya? Tapi pasti selalu mencekam sih, soalnya kan ada histori pembunuhan ya. Nggak ada yang jualan sarapan ya. Gue tadinya mau beli, cuma gue tadi beli pecel lele sih cok, di bawah nih, cuma nasinya nggak beli, gue dikasih temen. Jalanan sini lumayan agak mencekam, tapi yang lebih mencekamnya lagi ada totoang yang deket dengan lokasi wisata Curug Cijalu. Di situ ada kanan kiri kebun tebing. Di situ lumayan agak mencekam menurut gua. Terus di daerah pas perkebunan kelapa sawit, di situ juga agak mencekam juga sih. Tapi ya semoga aman ya. Banyak yang habis dari pasar gitu ya, atau tadi mulung pemulung gitu ya. Soalnya bawa karung 2 besar-besar, kayak isinya tuh kayak botol-botol bekas. Ya jalannya tuh banyak belok-belok ya, banyak belokan lah. Gua merinding cok. Belakang depan gak ada barengan, belakang gak ada barengan, depan gak ada yang lewat. Ini kanan kiri kebun. Dan warung-warung pinggir jalannya pun gak ada lampu yang nyala ya. Ya kemungkinan memang gak ada orang sih. Anginnya bener-bener gede banget, dingin. Jalanan kayak gini cok, kanan kiri kebun bisa dilihat sendiri ya, minim banget penerangan. Bener gue merinding banget anjir. Ya semoga nggak ada apa-apa lah. Ada mobil alhamdulillah.
semoga nggak ketemu penampakan ya. Kayaknya kalau ada penampakan gue langsung ngabret coba. Takut nggak takut sih, tapi ya mungkin lebih ketakut ya. Karena nggak biasa, gue dari kecil emang nggak pernah lihat penampakan sih cok. Cuma lihatnya di sosial media, di ya YouTube dan lain-lain lah. Nggak pernah lihat secara langsung. Ini udah nyampe nggak tahu ya, pokoknya mah masih daerah Purwakarta sih. Soalnya nanti perbatasannya masih agak jauh. Terus ada satu lokasi entah pesantren gitu ya. Dulu pernah pas lagi sama adik gua lagi mau ngambil barang apa si Firing Ninja Air ke daerah sini. Posisinya di pesantren tersebut lagi ada acara pengajian atau tablik akbar, gua nggak tahu persis, tapi bener-bener rame banget cok tempatnya. Gue senang lihat yang seperti itu, tapi gue sendiri kadang-kadang susah buat ngegerakin ikutan pengajian kayak gitu ya, entah kenapa lah. Atau mungkin belum dapat hidayah mungkin cok. Di sini ada satu agen yang, ini nih, agen kantor gue, agen JNE Ekspedisi. Jarak terjauh menurut gue daerah Purwakarta tuh agen tersebut cok. Kesananya udah nggak ada lagi. Ini ada pom bensin juga sebelah kanan, cuma pom bensin nggak terlalu gede, ya udah tutup lah. Nggak 24 jam juga bukannya. Jadi bisa kebayang kalau misalkan gua nggak isi bensin dulu tadi, bensin gua udah 50%. Khawatir nggak cukup ya, kemungkinan mau nggak mau harus ngisinya nanti di daerah Jalan Cagep ya, ada pom yang 24 jam di sana. Cuma nggak tahu cukup enggaknya, soalnya motor gue udah bukan standar ya, boros. Jadi ya tadi gue isi full dulu cok, antisipasi kalau misalkan nanti kehabisan bensin di tengah perjalanan. Ini lokasinya pesantren gitu ya kayaknya ya, pokoknya mah megah lah, keren cok. Dulu ada acara tablik akbar, nggak tahu pengajian apalah di situ. Buset, jamaahnya banyak banget anjing. Ratusan ribu atau nyampe 1 juta mungkin, nggak tahu lah, nggak kehitung lah, banyak banget. Oh, ada rombongan apa nih, motor-motor cok. Ini perbatasan cok, ini perbatasan Subang Purwakarta ya. Gua ini udah masuk Subang cok, tadi gapuranya udah kelewat. Gua nggak pulang ke Cijambe, soalnya istri gua suruh pulang ke Pagaden. Ada rencana besok sore mungkin ya, nggak tahu, besok siang gue mau ajak istri gue ke Meses, mau dipijit cok, soalnya pegel-pegel. Ini Gapura Subang ya. Oh ya, ini jalanannya yang kata gue tadi ya, kanan kiri kebun tebing. Nah, tapi ada lampu di sini, mantap lah. Kalau nggak salah bener dah ini dah, atau di depan gitu ya. Gue agak lupa cok, soalnya jarang banget lewat sini. Deket apa namanya, tempat wisata Curug Cijalu atau ini gitu ya. Oh iya, ini kalau nggak salah. Lumayan cok, agak mencekam ya, soalnya nggak ada penerangan banget, jalannya kurang bagus lagi pula. Alhamdulillah ada motor. Gue agak ngeri juga sih kalau ada motor kayak gitu cok, takutnya berdua, takut begal. Oh iya, gue malam ini bawa Nuvo ya. Biasanya bawa Ninja kalau pas pulang ke Subang. Yang pertama
motor gua yang Ninja tangkinya ada rembesan bensin, kemungkinan ya ada bocor sih. Gua lagi diperbaiki tangkinya, lagi ditambal. Jadi sambil nunggu kering, terus nanti mau di repaint lagi. Setelah itu ya mungkin minggu depan gua pakai lagi cok buat pulang ke Subang. Soalnya belum beres. Tadinya gue mau bawa Ninja lewat sini, cuma ya bensin boros juga cok. Gue belum beli oli samping, soalnya kemarin gue biasa punya bengkel langganan sih di Subang. Gue biasa beli oli samping di bengkel langganan gue cok, harganya agak miring. Dibandingkan di sini lumayan lah, beda-beda 20.000. Di daerah Purwakarta ya, maksudnya beda-beda 20 ribuan lah. Nah ini udah mulai memasuki kebun sawit, tapi ada barengan sih mobil cok di depan cok. Di sini atau di mana ya? Gue agak lupa lagi. Ya udahlah, mantap lah ada barengan ya, biar nggak terlalu keeng di jalan. Nah dulu sempat di sini gue sama teman-teman Nuvo Subang, gue pisah di sini. Ada teman yang belok ke daerah sana, nggak tahu kemana nama daerahnya. Terus gue sama teman-teman yang pulang ke daerah Subang Kota dan Pagaden lewat sini. Oke guys, kita siap dulu aja lah. Soalnya gue nggak demen cok ngekor-ngekor di belakang mobil. Khawatir ngerem mendadak ya, bahaya lah. Di sini nggak tahu tempat wisata, nggak tahu tempat apa sih. Pokoknya bagus lah tempatnya. Gue mau main ke situ lumayan, tapi jaraknya agak jauh cok. Kalau misalkan dari Subang atau dari Pagaden atau dari Purwakarta, tengah-tengah soalnya. Ini jalannya lumayan nih, agak mencekam. Ya kanan kiri kebun kayak gini ya. Tambah jalannya jelek cok, tapi untungnya ada barengan mobil di belakang. Aduh ya Allah. Anjay, kudunan anjir, mantap. Bentar. Ini jalannya gak mendukung banget, cok. Banyak tambalan. Tuh nggak ada bengkel yang buka ya, cok. Gua pengen isi angin, soalnya terlalu kempes, agak kempes. Agak kurang angin cobaannya anjir. Gua tadi sore lupa soalnya. Pas di kantor tadi mau prepare, mau ngelapin motor juga soalnya kotor cok, agak berdebu lah. Ini apa ya? Makam kah? Makam pahlawan. Anjay. Kesini mah udah nggak terlalu mencekam sih jalannya ya. Banyak pemukiman penduduk. Tapi nanti ada beberapa sih jalan yang agak gelap ya, kurang pencahayaan. Nggak ada pemukiman penduduk juga, tapi kayaknya nggak terlalu mencekam sih. Cuma tadi doang jalan-jalan yang agak horor.
Tuh jalannya banyak tambalan euy. Bentar, Cok. Gua mau berhenti dulu bentar aja. Dulu. Oke. Gak benerin helm dulu, Cok. Ini ada klinik apa ya? Nah, di sini nih jalannya. Aduh. Cing, parah banget. Untung gua walaupun jarang lewat sini masih agak hafal sih jalan-jalan yang jeleknya sebelah mana. Jadi nggak asal terabas aja gitu, Cok. Ini enak nih masjid. Parkirannya luas, terus kayaknya enak lah tempatnya. Tapi gue belum pernah nyoba sholat di situ, Cok. Wah, ada bapak-bapak lagi apa tuh? Sendirian, apa lagi ngeronda gitu ya? Soalnya gue nggak lihat teman-teman yang lain lagi pada ngeronda. Cuma si bapak doang sendirian, Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu apa? Tukang bakso, Cok. Ini jam segini. Ntar gua ngeri dia teh komplotan ya. Khawatir sambil mantau jalanan gitu, Cok. Kalau misalkan ada yang lewat sendirian, nanti ada yang ngejar gitu, Cok. Ya, semoga bukan lah ya. Semoga cuma bapak-bapak yang lagi ngeronda dan tadi jualan bakso doang. Tapi kok jam segini gitu, Cok, masih bawa gerobak kayak bakso gitu, Cok. Ntar gue sambil ngecek spion, takutnya dia ngejar juga, anjing. Ya. Arah kanan tadi ada gang bisa. Nanti keluarnya di daerah. Bentar, anjing, salah, Cok. Hampir gua mau lurus, anjing. Tung belok kiri. Gua inget soalnya. Ke arah kanan tadi bisa. Ini kok pakai jas hujan. Oh, tadi orang-orang yang ketemu di daerah Purwakarta, Cok. Gua hafal banget tadi yang paling belakang bawa tas apa tuh? Palazzo apa ya? Warna merah. Ke kanan tadi bisa ya, tembusnya nanti ke daerah Ciater. Cuma agak jauh juga sih. Jalannya agak serem. Soalnya lewat perkebunan gitu dah jalannya teh. Ini Pasar Sagala Herang. Nih, gua hafal-hafal cuma di Setuan Ayasa sama daerah sini doang, Cok. Sagala Herang, Cok, nih. Udah di Subang. Gue besok ada rencana mau bongkar ini si Nuvo, Cok. Mau ngebersihin si selang bensinnya soalnya tersumbat, anjir. Jadi agak apa ya, tersendat-sendat gitu tah. Kalau pas lagi gas di bawah 7000 rpm. Ya, kesininya mah udah lumayan agak rame sih. Sampai nanti ke Subang pun kayaknya rame sih ya. Nggak mencekam kayak tadi tuh di perjalanan pas di makam keramat dan perkebunan di sana, Cok. Walaupun di sini banyak totoang juga, tapi nggak terlalu mencekam lah. Oh ya, mungkin lain waktu lah
gue sempet dengar cerita lagi di channel sebelah, ada yang tersesat lagi di hutan Subang. Gue telusuri, ternyata hutan Subang yang dimaksud adalah hutan Subang yang daerah perbukitan antara Subang Sumedang. Jadi kejadian horornya adalah dia suka touring sendiri, anak Vespa. Kebetulan dia dari Tasik mau ke Jakarta via jalur situ ya, jalur Jalan Cagak, jalur Subang lah, lewat ke Sumedang. Dan pas ketika di perjalanan di hutan Subang tersebut, dia tersesat selama 4 jam. Jadi seolah-olah kayak yang diputar-putar seperti itu. Ketemu warung itu lagi, ketemu warung itu lagi, dan ada penampakan wanita ya. Bentar, ini pom ini ternyata yang 24 jam, cok. Bukan di Bandung. Kayaknya gue salah apa ya? Salah lihat ketika pas ngecek Google Maps di Purwakarta ya. Pom terdekat tuh di sini. Bukan di Bandung, tapi Subang maksudnya. Dia diputar-putar kayak gitu sekitaran hutan Subang selama 4 jam kurang lebih, dan ketemu warung itu lagi, dan ada penampakan perempuan pakai baju loreng-loreng. Adalah, carilah videonya mungkin ya, atau mungkin nanti gua sematkan di deskripsi ya, link videonya, link ceritanya. Anjing, gua hampir tekor, cok. Ya lumayan lah mencekam daerah sana. Dulu sempat ada kejadian bis masuk jurang juga di daerah sana, dan banyak yang meninggal. Dulu ambulan rombongan banyak yang kesana. Kejadiannya sekitar pas gua masih kuliah sih, nggak tahu, gua lupa pas tahun berapa, gua agak lupa, tahun 2020 atau 2019-an. Lumayan agak mencekam nih daerah sini, tapi nggak terlalu lah. Terus ada juga di kolom komentarnya cerita-cerita warga yang pernah mengalami kejadian horor di sana. Ada mobil Agya, Ayla, nggak tahu, Brio, gue lupa. Dia tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan, padahal nggak ada akses yang bisa bawa mobil tersebut lewat gitu, cok. Jadi mobil nggak bisa lewat situ, nggak ada jalan lah. Soalnya rimbun pepohonan, rimbun ilalang, dan nggak ada apa ya, nggak ada bekas jalur mobil lewat situ, cok. Tapi mobil ada tengah-tengah hutan. Ya kemungkinan yang nggak bisa dipikir secara logika lah. Pasti ada hubungannya dengan makhluk gaib ya. Terus dan masih banyak lagi lah. Gue sempat dulu pernah ngonten ke daerah sana sama adik gue berdua. Adik gue yang bawa, dan di daerah hutan Subang tersebut pandangannya nggak tahu dialihkan, nggak tahu kenapa, hampir tekor, hampir kecelakaan di tengah-tengah hutan, cok. Tapi adik gue nggak bilang, katanya sih ngantuk bilangnya. Tapi ya setelah ngelewatin hutan tersebut ya rasa kantuknya tuh hilang gitu ya. Nggak tahu ada faktor lain mungkin. Oh, ini udah nyampe Subang, cok. Alhamdulillah udah bukan nyampe Subang, nyampe dokter yang pernah gue nganter istri gue ke situ buat bersihin karang gigi. Nah, ini di sini sebelah kiri jalan adalah rumah bekas kasus pembunuhan Subang, cok. Ini ada suara, cok, monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara ketawa, anjing. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gua khawatirnya ngikut monyet. Gua padahal lagi tadi nggak ada pikiran negatif ya. Lagi pengen ngebahas soal itu, rumah bekas pembunuhan, cok. Tapi ada lampunya ya. Terus kelihatan lah, tapi nggak tahu di kamera jelas enggaknya. Tadi posisi ruang tamunya kelihatan karena memang ada lampu sih di dalamnya.
nyala. Cuma gua kaget tadi, buset, ada yang ketawa monyet kayak suara kuntilanak. Ini udah nyampe Jalan Cagak ya, Cok, pasar Jalan Cagak. Dan kondisinya lumayan lah, agak rame. Gua 2 kali, Cok, denger suara ketawa monyet di jalan. Tapi nggak tahu ya, semoga dapatlah penampakan, Cok. Ntar ini kontol, jelma-jelma kontol kayak gitu tuh, belok gak pakai sen. Salahnya gue ngekor lagi, Cok. Kalau nggak ngekor sih atau agak jauh, bentar, anjing, mobil. Untung kelihatan ada lampu di sampingnya, Cok. Ntar gue perlu isi bensin lagi nggak ya? Enggak lah, alhamdulillah. Cukup lah sampai Subang, sampai Pagaden. Udah nyampe Jalan Cagak ya. Tapi nggak kerasa sih, 2 jam perjalanan udah nyampe sini, Cok. Kalau daerah sini sih udah hafal ya jalannya. Oh, udah dibabat. Ternyata sebelah kiri pepohonan, jadi bisa langsung kelihatan tempat proyek. Dulu mah rimbun sama pepohonan, Cok. Gua teh kalau lewat sini, oh ada mobil ya. Gua teh kalau lewat sini ingat suka main ke Bandung, pulang malam sama teman-teman. Kadang nginep di kosan teman di Bandung, Cok. Kalau misalkan istri gua ada di rumah mertua di daerah Cijambe, gua pasti kayaknya pulangnya ke situ, Cok. Cuma ya berhubung tadi gua udah kontekan, udah janjian, istri gua suruh pulang ke Pagaden, ya gua pulang ke Pagaden, Cok. Jadi lumayan agak jauh nih perjalanan. 2 jam lebih 16 menit di maps teh. Tadi gua lihat, gua cek ya. Ini udah nyampe Bunihayu ya, daerah Bunihayu. Tapi masih masuk kecamatan Jalan Cagak kalau nggak salah itu. Anjing, apa itu, Cok? Ugal-ugalan. Kayaknya pulang ke rumah gue langsung wudhu dulu, Cok. Khawatir ada yang ngikut. Tapi sebenarnya harusnya wudhu sebelum pulang ke rumah, Cok. Jadi wudhunya di perjalanan lah, di musola atau di mana. Soalnya khawatir ada yang ngikut. Kalau misalkan wudhu di rumah ya nanti ngikut sampai rumah. Atau ya semoga enggak lah ya. Soalnya gue di perjalanan juga selalu baca doa sih, tadi udah baca doa juga. Semoga aman lah. Soalnya sempat sih gue sebenarnya nggak mau nyatain di kamera ya, khawatir istri gue tahu. Tapi ya gue ceritain aja lah. Semoga di menit ini istri gua nge-skip gitu ya kalau misalkan nonton. Jadi di pinggir rumah gua tuh agak lumayan angker yang di Pagaden. Sempat beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu ya, dan pernah banyak lah cerita-cerita ada pocong. Jadi pernah ada tetangga gua yang lagi mau ke pasar. Ini cerita yang pertama ya. Sekitar subuh lah, sekitar jam 3, nggak tahu jam 4-an, lewat dekat rumah gua, Cok. Lewat dekat rumah gua, dan katanya ada pocong yang lagi nungguin di situ, yang lagi berdiri.
Otomatis tetangga dua ketika notice bahwa itu adalah makhluk gaib, bahwa itu adalah pocong, dia langsung balik lagi. Buset, apa sih? Ntar suara apa sih, Cok? Kayak petasan gitu. Ketika tetangga gua notice bahwa itu adalah makhluk gaib, pocong, dia langsung balik lagi dan manggil tetangganya buat nemenin dia ke pasar. Ketika balik lagi ke situ, pocongnya masih ada. Dan ketika tetangga gua maksain buat lewat berdua kalau nggak salah dulu, pocongnya hilang. Katanya sih masuk ke daerah deket gang atau deket samping rumah gua, Cok. Di situ memang kondisinya agak gelap. Di samping rumah gua tuh agak gelap banget. Terus itu cerita yang pertama. Yang keduanya, ada tetangga gua yang lagi ulang tahun persis di depan rumah gua banget. Cuma si halaman depan rumahnya itu sejajar sama samping rumah gua, Cok. Paham gak ya logikanya? Ketika lagi ngerayain malam-malam, ada anak kecil yang ikut merayakan pesta ulang tahun. Dia nunjuk-nunjuk ke samping rumah gua dan bilang, pocong, siun. Karena anak kecil biasanya kan bisa lihat ya makhluk gaib. Cuma teman-temannya yang udah agak dewasa, dia nggak bisa lihat dan ya dikiranya halusinasi anak kecil doang gitu ya. Cuma memang ibu gua posisinya lagi tidur ayam lah, jadi bisa ngedengar anak-anak ngomong apa di luar gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu, anak kecilnya pocong. Ibu gua ya nggak takut sih ya, udah terbiasa lah. Nggak tahu, memang sebenarnya ibu gua juga tahu, cuma nggak pernah cerita ke gua karena khawatir mungkin gua dulu waktu masih kecil takut atau gimana. Jadi ceritanya baru-baru kemarin bahwa ya sebenarnya mungkin angker ya. Tapi gua suka ngeberaniin diri lah buat kalau pas pulang malam-malam suka keliling dulu ke belakang, ke samping rumah gua buat ngecek, khawatir ada sesuatu, khawatir ada orang atau memang ada makhluk gaib gitu ya, sambil bacaan gitu. Ya memang sih gua juga suka ngedengar, bukan suka ngedengar ya, pernah dengar ketika malam hari. Gua posisi lagi di kamar sama istri gua, sekitar pukul tengah malaman lah, sekitar pukul 12-an atau jam 1-an. Gua kan memang tidurnya suka malam ya, menjelang subuh. Ada suara langkah kaki, Cok, di samping rumah gua. Entah itu orang atau apa, gua nggak berani buat buka gorden ya. Khawatir memang makhluk halus, Cok. Gua kaget, pingsan gitu kan. Jadi gua nggak buka, cuma ngedenger aja sih suara langkah kaki. Ya itulah kurang lebih ceritanya. Ini udah nyampe daerah Cijambe ya. Aduh ya Allah, jalannya agak halus, cuma ada benjolan-benjolan gitu, Cok. Gua nggak istirahat anjing, motor ini kurang lebih 2 jam ya perjalanan. Ya nanti diistirahatkannya di rumah lah. Semoga aman. Ini udah nyampe daerah Gunung Tua, Desa Gunung Tua ya. Ini tempat pemancingan Gunung Kujang, lembah Gunung Kujang sebelah kiri tadi. Sebentar lagi rumah mertua gua sih. Desa Gunung Tua ya. Desa Gunung Tua ya. Lupa gua. Kampungnya Kampung Ciherang, Cok. Gua siap dulu lah.
alhamdulillah selamat ya sampai sini. Kirain gua bakal ketemu sesuatu begal gitu di jalan anjir. Tadinya ragu soalnya mau lewat sana. Terus nanti mungkin next time gua mau lewat jalur utara, Cok. Lewat Pantura. Banyak warung remang-remang di sana, Cok. Nah, sebelah kanan ya. Nih masuk gang sini nih. Rumah mertua gua, Cok. Oh, gapuranya udah ada lagi ya. Gua baru sadar, Cok. Soalnya dulu pernah ambruk gara-gara posisi jalan yang mau ke rumah gua teh lagi ada pengaspalan. Ada mobil dump truck yang mau maksa lewat situ buat mungkin bawa aspal gitu ya, nggak tahu apalah, gua nggak ngerti. Jembatannya roboh, Cok. Truknya digebros. Terus ngerusak gapura. Sempat dulu nggak ada gapuranya tuh, cuma sekarang udah diperbaiki. Cuma baru tahu, Cok, baru nyadar bahwa ada gapuranya lagi. Ntar gue kalau nggak istirahat ini khawatir jebol juga, mesin, Tahu bentar lah nanti di Subang Kota mungkin istirahatkan dulu bentar. Soalnya nggak pernah banget dipakai 2 jam nonstop. Dulu waktu terakhir ke Karawang itu juga berhenti sih di jalan. Berhenti enggak ya? Tapi ya perjalanan nggak nyampe 2 jam, Cok. Soalnya lewat arah Pantura lurus terus. Kalau ini kan lika-liku ya, belok-belok perjalanannya, Cok. Jadi jauh banget aja. Oh, kok basah ya? Apa habis hujan gitu daerah sini? Banyak mobil yang mau pada berangkat kerja gitu ya, atau pada pulang kampung mudik. Nih ada anak-anak, Cok, lagi pada nongkrong jam segini. Tapi bagus lah daripada nongkrong pada main HP gitu ya. Mending nongkrong kayak gitu, cerita-cerita, Cok. Kayak gue waktu kecil, waktu belum kenal Android, belum kenal handphone, malam minggu tuh benar-benar seru, Cok, tiap harinya. Kalau lagi ngumpul sama teman-teman ya cerita-cerita di sekolahan, terus cerita-cerita pas iseng-iseng maling buah naon lah, bebas. Pokoknya mah seru lah. Dibandingkan sekarang tiap nongkrong sama teman-teman pada ngoprek HP masing-masing. Percuma, Cok, nongkrong anjing. Udah WA-an cetan anjir. Percuma dan nongkrong oke pada lihat HP masing-masing, Cok. Anjing, pada baru pulang sekolah ya. Habis dari klub. Anjing, lihat tuh. Ini, Cok, dulunya rumah makan, sekarang jadi labing anjir. Tadi lagi di apa? Lagi di projok di atas motor, Cok, coba. Padahal ini apa, Cok? Oh, motor ya. Kasihan bapak-bapak bawa gerobak, nggak kuat kayaknya. Gua nanti di Subang Kota mau berhenti dulu ya buat dinginin mesin dulu.
Nanti baru gas lagi, lanjut lagi pulang ke Pagaden. Dulu yang tadi setelah The John, dulu Scorpion, sekarang The John. Terus sebelahnya dulu rumah makan apa gua lupa. Jadi Labing juga ya, BIC. Ramai banget tadi, Cok. Banyak mobil-mobil di parkiran dalamnya ya. Pokoknya mah sekitaran situ. Dulu pernah ada juga sebelah kirinya, namanya Aries, cuma kecil lah. Cuma sekarang udah terbengkalai, Cok. Banyak ilalang kayak gitu. Nggak tahu terbengkalainya gara-gara apa. Gua nggak dapat cerita sih soal itu. Oke, guys. Bentar lagi udah nyampe Subang Kota ya, Cok. Ntar di mana ya? Gua cari tempat buat berhenti dulu lah. Nggak tahu nih ada warung-warung terdekat nggak sih sekitaran sini, Cok. Warung-warung terdekat, warung-warung yang buka 24 jam. Aduh. Oh ada itu, lewat, Cok. Oh ada ini. Nah udah males. Oh banyak polisi nih, lagi pada ngapain ya? Ini adalah gedung, bukan gedung ya, Hotel Plaza, Cok. Angker banget anjing. Dulu pernah acara TV atau acara YouTube. Konten kreator lah. Nggak tahu masuk ke TV nggak ya. Jurnalisa tuh sama timnya ke situ, cuma nggak pada kuat, Cok. Hantunya kelas kakap nih. Ntar gue dinginin mesin dulu lah di sekitaran sini. Banyak Grab, banyak Gojek. Oke guys, gue putusin buat berhenti dulu mungkin ya di sini ya, buat ngedinginin mesin dulu, Cok. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Tadi habis berhenti dulu. Berhenti sejenak lah. Capek soalnya perjalanannya lumayan agak jauh. Nih ngapain lagi mobil? Padahal tinggal belok aja, Cok. Tinggal lurus aja lah. Soalnya sepi kan jalanan. Oke, di sini kita berhenti dulu, Cok. Lampu merah soalnya.
minggu kemarin ada acara kejuaraan nasional road race di sirkuit Garimang. Gua tadinya ada rencana mau nonton ya sama anak gua sama saudara ipar gua, cuma nggak jadi. Fuck you banget lah pokoknya. Malah ada agenda buat berenang coba sama keluarga. Tadinya gue mau nonton, udah nanyain tiket lagi pula ke penyelenggara acaranya, tapi malah nggak jadi, Tapi gue lihat di YouTube sih ya. Ntar ini ngapain coba, tengah-tengah banget. Gue lihat di YouTube acaranya, penontonnya di tribun sedikit, Kirain gue bakal membludak gitu ya, bakal istilahnya tribun penuh gitu. Tapi ternyata enggak. Eneos Oil. Aduh, merah lagi. Oh iya, udah orange. Gas, mobil nyelantang lah itu. Iya, bentar, gue ambil lewat sini nih, jalan Coran. Soalnya lewat tengah, jalannya banyak tambalan. Sini gue gas dulu lah. Tuh soalnya lampu sennya ngaco. Alhamdulillah udah nyampe perbatasan Subang Pagaden dah kalau nggak salah sana teh. Selamat jalan. Ini udah masuk Pagaden kalau nggak salah, Anjay, ada bis keluar. Oke, guys. Rosalia Indah. Oke guys, kita open keeps dulu, coy. Gas. Ya, kenapa itu mogok? Banyak apa itu? Anak-anak remaja ya, pada bawa apa sih? Kantong plastik nggak tahu apa ya, putih-putih. Ada ambulan deh. Nih gua lapar, Gua punya pecel lele tapi nggak tahu nih di rumah ada nasi nggak ya.
Oh, masih ada bengkel, Cok. Woi, poho anjir. Gua mau isi angin, Cok. Tapi di rumah ada sih. Ada pompaan. Dan lagi pula udah kagok lah dekat sini. Kecuali kalau tadi masih di daerah Purwakarta. Banyak anak-anak muda nih lagi pada jalan-jalan malam ya, wisata malam. Jam berapa sih anjir? Karena nggak kelihatan, Cok. Jam 3. Jam 3 kurang 15. Tempat biliar ramai juga, Cok. Di sini ada beberapa warung remang-remang, tapi udah lama tutup, Cok. Atau tuh ini juga ya? Atau ditutup sama warga gitu ya, permintaan dari warga gitu, minta ditutup. Wah, ada kucing nyebrang, khawatir jadi malapetaka gitu ya bagi warga sekitar. Kucing monyet tengah-tengah, kalau diem coba cowok. Untung gua dari matanya soalnya kelihatan. Kucingnya kaget, gua kaget. Wah, ada tukang serabi ya.
Oke, udah mau nyampe ya. Di depan kita belok kanan seperti biasa. Ntar ada motor kencang, cok. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya untuk vlog kali ini. Semoga menghibur rekan-rekan semua di rumah atau dimanapun kalian menontonnya. Gua pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.